Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Puspitasari dengan NIM 315023000013. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam dari 4 tokoh, yaitu Al-Ghazali, Al-Attas, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Moh Farhan SPDI, Shum MPDI. Pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Ada tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali. Pendidikan memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, ada kesempurnaan insani yang bermuara pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir pendidikan adalah mencetak manusia yang sempurna secara spiritual dan intelektual. Nah, melalui pendidikan, seorang individu diharapkan mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai hambanya. Yang kedua, kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Nah, Al-Ghazali itu menekankan bahwa pendidikan harus mengarahkan manusia untuk meraih kebahagiaan yang sejati, yaitu keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada dunia semata, tetapi juga untuk akhirat. Nah, kurikulum pendidikan Al-Ghazali. Al-Ghazali itu memandang kurikulum sebagai panduan penting dalam pendidikan. Ia membagi kurikulum ke dalam dua kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan agama dan tasawuf. Kurikulum harus berfokus pada pembinaan akhlak, spiritualitas, dan kesucian jiwa. Ilmu-ilmu agama seperti fikih, tauhid, tafsir, dan tasawuf menjadi komponen utama. Nah, ini bertujuan untuk mencetak manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ada kecenderungan pragmatis. Kurikulum juga harus relevan dengan kebutuhan hidup manusia di dunia. Ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan keterampilan praktis juga diajarkan untuk mempersiapkan individu agar mampu menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Ada metode pengajaran Al-Ghazali. Al-Ghazali menekankan pentingnya metode pengajaran yang efektif, terutama melalui keteladanan. Guru harus menjadi contoh nyata bagi murid, baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatannya. Nah, pengajaran tidak cukup hanya dengan menyampaikan teori aja, tetapi harus diikuti dengan praktik nyata yang menunjukkan nilai-nilai moral dan keagamaan. Selain itu, metode pengajaran harus bersifat interaktif dan membangun pemahaman mendalam pada murid. Ada kriteria guru yang baik menurut Al-Ghazali, itu memberikan perhatian khusus pada peran guru dalam pendidikan. Guru harus memiliki sifat-sifat rasa kasih sayang, jadi seorang guru harus mengajar dengan penuh cinta, kesabaran, dan perhatian terhadap muridnya. Guru tidak boleh bertindak keras atau arogan, jujur dan benar. Terus guru harus menjadi penyuluh yang memberikan arahan yang benar sesuai dengan ajaran agama dan juga etika. Nah, guru juga berfungsi sebagai pembimbing spiritual. Guru tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing murid untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Terus ada sifat murid yang baik menurut Al-Ghazali, yaitu ciri-cirinya berjiwa bersih. Murid harus menjaga dirinya dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri hati, dan juga malas. Jiwa yang bersih adalah kunci untuk menerima ilmu dengan baik. Ada rendah hati atau tawaduk. Nah, murid harus bersikap rendah hati terhadap guru dan ilmu yang dipelajarinya. Kesombongan hanya akan menjadi penghalang dalam proses belajar. Terus murid juga harus mempunyai semangat untuk mencari ilmu. Murid harus memiliki tekad kuat dan menuntut ilmu tanpa rasa ragu atau lelah. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupannya. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Biografi singkat, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas adalah seorang filsuf dan intelektual muslim yang lahir pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Ayahnya, Syekh Ali bin Abdullah Al-Attas, berasal dari Saudi Arabia, dan ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Idrus, berasal dari Sunda, Jawa Barat. Pendidikan dan perjalanan ilmu dari Al-Attas pada usia 5 tahun,
memulai pendidikan di Nyi Heng Primary School di Malaysia hingga usia 10 tahun. Melanjutkan pendidikan Islam di Sukabumi, Jawa Barat, mendalami tradisi Islam dengan pendekatan sofistik, khususnya Thariqat Naqsabandiyah pada tahun 1957. Setelah itu, beliau melanjutkan studi di Universitas Malaysia tahun 1977, menjadi peserta aktif konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam di Mekah. Nah, pada konferensi ini, Al-Atas diangkat sebagai ketua komite yang membahas tujuan dan definisi pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam menurut Naqib Al-Atas, yang pertama ada dasar psikologis. Pendidikan Islam harus memenuhi kebutuhan peserta didik, baik dalam aspek intelektual, spiritual, maupun emosional. Potensi peserta didik perlu dikembangkan secara menyeluruh agar tercapai keseimbangan antara akal, jiwa, dan juga moral. Yang kedua, ada dasar etika. Pendidikan Islam bertujuan membentuk peserta didik yang beradab, yang berarti memiliki akhlak dan perilaku yang sesuai dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam. Adab itu kan merupakan inti dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan bermoral tinggi. Yang ketiga, ada dasar filosofis. Landasan filosofis pendidikan Islam itu bertujuan untuk memahami nilai-nilai dan tujuan pendidikan itu sendiri. Al-Atas memandang pendidikan sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat melalui pembentukan insan yang sempurna atau disebut juga dengan insan kamil. Ada tujuan pendidikan Islam menurut Naqib Al-Atas. Tujuan utama pendidikan Islam menurut Naqib Al-Atas adalah membentuk manusia yang baik atau insan kamil. Manusia yang baik di sini adalah individu yang memiliki adab yang baik dalam aspek material dan spiritual, menyadari dan memahami tujuan hidup yang hakiki berdasarkan akidah Islam, mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu seorang ulama Islam, memiliki nama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Lahir 10 Rabiul Awal 661 Hijriah di Haran, Suriah. Terus dia dikenal penganut salafiyah yang kokoh. Ibnu Taimiyah sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan pendidikan. Nah, konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah, yang pertama ada dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam. Ilmu ijbariyah atau ilmu yang wajib, ilmu yang harus dipelajari setiap muslim, akidah Islamiyah seperti rukun iman, rukun Islam, dan memahami perintah serta larangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada ilmu ikhtiariyah, ilmu yang diusahakan, ilmu yang memerlukan usaha dari akal dan indera, seperti ilmu pengetahuan umum, matematika, fisika, biologi, dan ilmu sosial lainnya. Nah, ilmu ini bertujuan untuk memahami ayat-ayat Allah di alam semesta. Ada juga ilmu industri dan praktek, ilmu yang berfokus pada keahlian teknis dan praktis yang diperlukan masyarakat. Nah, ilmu ini tuh mencakup kemampuan yang menunjang kehidupan seperti keterampilan industri dan juga teknologi. Tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah, tujuan individu yaitu untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang perintah agama, memiliki jalan pikiran yang lurus, jiwa yang bersih, dan mampu mengamalkan ajaran agama dengan baik. Tujuan sosial, pendidikan Islam diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, saling menghormati, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Tujuan dakwah, pendidikan Islam harus mempersiapkan umat Islam untuk menyebarkan nilai-nilai Islam ke seluruh dunia. Nah, dakwah dapat dilakukan melalui penyebaran ilmu pengetahuan berbasis Al-Quran dan juga Sunnah, usaha atau ijtihad, dan juga jihad dalam memperjuangkan agama Islam. Konsep pendidikan Islam perspektif Ibnu Khaldun. Nah, nama lengkap dari Ibnu Khaldun ialah Abdurrahman Zaid Waliuddin Ibnu Muhammad bin Muhammad Ibnu Al-Hasan bin Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Qadrani Al-Turnisi, yang kemudian beliau masyhur dengan nama Ibnu Khaldun.
Ibnu Khaldun lahir pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi atau 734 Hijriah. Nah, di Tunisia dari keluarga Spanyol Arab dan dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Nah, semasa hidupnya, perjalanan dipenuhi dengan berbagai peristiwa dan pengembaraan dan perubahan dengan sejumlah tugas besar. Konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan dalam perspektif Ibnu Khaldun itu memiliki pengertian yang sangat luas. Pendidikan tidak hanya berisi tentang proses belajar mengajar yang dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Namun pendidikan adalah di mana proses manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati suatu pengalaman ataupun peristiwa alam sepanjang zaman. Nah, melalui pikiran, manusia mampu bertindak secara sistematis dan terencana. Kemampuan manusia tersebut dapat dicapai setelah sifatnya mencapai kesempurnaan. Manusia mencapai kesempurnaan bentuknya melalui ilmu pengetahuan yang dilalui dengan optimalisasi organ dan inteligensi dirinya sendiri. Akhirnya, manusia menjadi alim atau berilmu melalui pencarian ilmu pengetahuan, juga melalui proses kemampuan untuk membedakan dan siap menerima ilmu pengetahuan dan keahliannya. Terus ada tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun yang pertama, menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman sebagaimana dengan potensi-potensi lainnya. Yang kedua, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Yang ketiga, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, karena dengan pemikiran seseorang dapat menjalankan berbagai pekerjaan atau keterampilan tertentu. Terus yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Yang kelima, menyiapkan seseorang dari pekerjaan. Yang terakhir, menyiapkan dari segi kesenian. Nah, baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari pemikiran pendidikan Islam dari 4 tokoh tersebut. Saya mohon maaf bila ada salah tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.